Hujan deras mengguyur desa Kembang Jati. Petir menyambar dari kejauhan, menyisakan gemuruh yang mengguncang tanah merah pemakaman. Di sebuah gubuk reot di sudut area makam, dua anak kecil duduk meringkuk. Eka, bocah laki-laki berusia 8 tahun, memeluk erat adiknya, Mayang, yang baru berusia 4 tahun. Tubuh mereka gemetar, basah kuyup, tapi mereka tak berani kembali ke rumah bibinya. Sejak ayah dan ibu mereka meninggal dalam kecelakaan bus 1 tahun lalu, Eka dan Mayang diasuh oleh bibi mereka. Tapi rumah itu bukan rumah. Mereka hidup dalam siksaan, teriakan, dan pukulan setiap hari. Eka sudah mencoba bersabar, mencoba menjadi anak baik. Tapi luka di punggungnya dan tangis Mayang setiap malam membuatnya sadar. Mereka harus pergi, dan malam itu mereka pergi ke satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah. Makam orang tua mereka. Gubuk itu tua, berdinding bambu lapuk, beratap daun kelapa kering. Tapi di sanalah mereka merasa dekat dengan ayah dan ibu. Eka mulai mengumpulkan kayu bakar setiap pagi dan menjualnya ke pasar. Hasilnya hanya cukup untuk membeli singkong atau sebungkus nasi kecil. Tapi Eka tidak mengeluh. Ia tetap bersekolah, bukan karena mampu, tapi karena seseorang percaya padanya. Bu Rahayu. Bu Rahayu adalah guru kelas 2 di SD Negeri Kembang Jati. Seorang wanita sederhana, tinggal sendiri di rumah kecil dekat sekolah. Ia tidak kaya, bahkan kadang hanya makan nasi garam. Tapi hatinya lapang. Ia tahu tentang Eka dan Mayang, dan tak pernah tutup mata. Setiap pagi, Eka datang ke sekolah dengan Mayang digendong. Kepala sekolah sering mempermasalahkan itu. Sekolah bukan tempat penitipan anak Bu Rahayu, tapi Bu Rahayu tak goyah. Kalau Eka tak membawa Mayang, siapa yang menjaganya? Apakah kita akan membiarkan anak kecil sendirian di hutan makam? Bu Rahayu diam-diam menyelipkan nasi bungkus ke dalam tas Eka. Kadang uang receh, pernah juga sandal bekas miliknya yang ia potong agar muat di kaki Eka. Ia tak pernah meminta imbalan. Ia hanya tahu satu hal, seorang guru sejati tak hanya mengajar, tapi melindungi. Seorang teman kepala sekolah datang dari kota. Ia melihat Eka dan Mayang duduk di tepi lapangan, menggambar bunga di tanah dengan ranting. Ia menangis. Beberapa minggu kemudian ia mengajukan permohonan adopsi. Prosesnya cepat. Eka dan Mayang dibawa keluar kota ke kehidupan baru. Bu Rahayu hanya bisa mengantar sampai gerbang. Mayang memeluknya erat. Bu Rahayu, nanti kami pulang ya. Bu Rahayu hanya tersenyum, meski air matanya jatuh. Iya sayang, pulanglah kalau sudah jadi orang hebat. Sejak hari itu, tak pernah ada kabar. 15 tahun berlalu. Desa Kembang Jati dikuasai Partai Merah. Bupatinya Sutrisna korup dan rakus. Ia memerintahkan seluruh kepala sekolah menandatangani pencairan dana pendidikan fiktif. 1 miliar dalam laporan, tapi hanya 700 juta yang dicairkan. Sisanya, untuk kampanye. Bu Rahayu menolak. Ia melaporkan dana sesuai kenyataan. Beberapa hari kemudian, laporan keuangannya dimanipulasi. Anak buah bupati membuat versi palsu, seolah Bu Rahayu menyelewengkan dana. Ia ditangkap oleh Badan Anti Korupsi. Tidak ada satupun pengacara yang berani membela. Semua takut pada ancaman. Ia diskors, nama baiknya hancur. Rumahnya dilempari batu. Murid-muridnya membisu. Suatu hari, seorang pria muda muncul di kantor anti korupsi. Saya Eka Mahardika, pengacara dari Jakarta. Saya akan membela Bu Rahayu. Semua orang terdiam. Ia tampak gagah, berjas hitam, matanya tajam tapi teduh. Di belakangnya berdiri seorang wanita muda cantik, mengenakan jilbab biru langit mayang. Bu Rahayu adalah alasan saya masih hidup, kata Eka. Ruang sidang penuh. Media nasional hadir. Jaksa menyodorkan laporan keuangan yang sudah dimanipulasi. Eka berdiri, tenang. Yang mulia, saya akan membuktikan bahwa klien saya tidak bersalah. Saya tidak hanya bicara hukum. Saya bicara tentang manusia. Ia membuka proyektor. Menampilkan jejak digital pengubahan dokumen. Lihat metadata ini. Laporan ini diubah 2 hari setelah ditandatangani Bu Rahayu. Oleh siapa? Ini IP address milik staf Dinas Kabupaten. Kami punya saksi IT.
Ia menampilkan rekaman suara dari salah satu staf yang mengaku dipaksa memalsukan dokumen. "Yang mulia," katanya, suaranya mulai bergetar. Bu Rahayu tidak mengambil 1 rupiah pun. Saya tahu karena saya pernah kelaparan. Dan setiap malam, di gubuk dekat makam, tiba-tiba ada nasi, ada roti, ada uang 1.000 rupiah. Saya tak tahu dari mana, sampai saya melihatnya sendiri. Seorang guru berjalan pelan, menaruh sesuatu di depan pintu, lalu pergi sambil menangis. Ruangan hening. Saya berdiri di sini, karena orang yang kalian fitnah itu menyelamatkan hidup saya, tidak dengan uang, tapi dengan kasih. Hakim terdiam lama. Putusan dibacakan. Terdakwa Bu Rahayu tidak bersalah. Semua tuduhan dicabut. Pemeriksaan terhadap Bupati Sutrisna akan dilanjutkan. Ruangan meledak oleh tepuk tangan. Bu Rahayu menunduk. Air matanya mengalir. Eka memeluknya. "Bu, saya pulang." Mayang ikut memeluknya. "Kami nggak pernah lupa, Bu.